Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita curahkan dengan segenap hati karena berkat beliaulah kita itu yang telah dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam mempresentasikan video. Dan bagi penonton semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah. Dan tak lupa juga selawat beriring salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan kepada kita semua dan sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 mata kuliah manajemen yang beranggotakan yaitu saya sendiri Muhammad Hamka dengan NIM 12011141465 dan di sebelah saya yaitu saudara Gafar dengan NIM 12011141471 dan selanjutnya itu saudara Zikra dengan NIM 12011141581. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi pengaturan kondisi dan penciptaan iklim belajar yang menunjang di dalam kelas. Pada materi pertama yang akan disampaikan itu oleh saya sendiri yaitu mengenai pengaturan kondisi kelas. Itu masuk langsung itu pada materi pertama yaitu mengenai pengaturan kondisi kelas. Yang pertama yaitu pengaturan dan penataan ruang kelas. Hal ini sangat penting dalam mengkondisikan dalam proses belajar dan pembelajaran sehingga terciptanya kondisi dan kenyamanan bagi siswa dalam belajar. Maksudnya itu ukuran dan bentuk kelas. Ukuran dan bentuk kelas akan menunjang sekali dalam pembelajaran dan sangat mempengaruhi, terutama jika ruangan itu lumayan besar dengan jumlah siswa yang cukupi, maka belajar akan terasa nyaman. Tapi tidak akan terasa nyaman bagi proses pembelajaran dengan ruang yang sempit dan jumlah siswa yang banyak. Selanjutnya itu ukuran dan bentuk bangku atau kursi atau meja. Hal ini juga sangat mempengaruhi karena dalam setiap tingkatan belajar yaitu setiap siswa memerlukan atau membawa peralatan yang berbeda-beda sehingga meja dan kursi harus mencukupi untuk mereka sendiri, terutama untuk meletakkan peralatan-peralatan dalam menunjang pembelajaran. Selanjutnya itu jumlah siswa dalam satu kelas. Seharusnya dalam proses pembelajaran, dalam pengaturan pembelajaran, siswa tidak boleh terlalu banyak dalam satu kelas karena hal ini akan sulit dikondisikan, apalagi guru hanya satu dalam satu kelas tersebut, sehingga guru tersebut akan kewalahan dalam mengatur atau mengkondisikan para siswa tersebut. Selanjutnya itu jumlah kelompok dalam satu kelas. Jumlah kelompok ini hampir sama dengan jumlah siswa di dalam kelas, sehingga dalam kapasitas kelas tersebut seharusnya harus memadai. Jika kelas tersebut luas, kemungkinan besar jumlah siswa maksimalnya cuma 30 atau sampai 35 orang. Sedangkan jika kelas kecil hanya mencukupi paling banyak itu hanya 20 orang, sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan dengan lancar. Dan proses selanjutnya itu yang akan dilanjutkan materinya oleh kawan saya itu Abdul Ghaffar. Kepada Abdul Ghaffar dipersilakan. Saya akan melanjutkan materi mengenai pengertian penataan ruang kelas. Dalam pengaturan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Ukuran dan bentuk kelas. 2. Bentuk setiap ukuran bangku dan meja siswa. 3. Jumlah siswa dalam kelas. 4. Jumlah siswa dalam setiap kelompok. 5. Jumlah kelompok dalam kelas. 6. Komposisi siswa dalam kelompok. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya yaitu kondisi yang harus diperhatikan dalam penataan kelas. Yang pertama, daerah pajangan yang berisikan ruang tempat karya dan gambar. Daerah pajangan perlu diperhatikan karena menjadi pandangan para siswa dan guru melihat sisi kelas. Maka dari hal tersebut, pentingnya menempel berbagai gambar dan karya siswa di daerah pajangan tersebut untuk memperindah kelas. Yang kedua, kemudahan bergerak. Kelas diharapkan menjadi tempat yang indah dalam mengajar. Indah tidak selalu banyak barang yang mengganggu kemudahan bergerak. Maka dari hal tersebut, atur kelas sesimpel mungkin agar mempermudah pergerakannya. Yang ketiga, sinar cahaya yang menyilaukan mata. Atur tempat duduk para siswa agar tidak menyilaukan mata. Lebih baik sinar berada di samping kursi duduk agar tidak mengganggu pandangan siswa. Maka dari hal ini, pentingnya mengatur tempat duduk. Yang keempat,
Pengaturan suhu dalam kelas. Kelas lebih baik memiliki kipas dan ventilasi udara. Hal ini dilakukan agar di dalam kelas tidak merasa panas sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Baiklah, materi selanjutnya adalah penciptaan kondisi kelas yang kondusif. Ada 3 kondisi kelas yang kondusif. Yang pertama itu iklim kelas dengan sikap guru otoriter. Pada saat pembelajaran berlangsung, seorang guru menggunakan kekuasaan atau wewenangnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tak jarang dalam kekuasaan dan wewenangnya, guru memberikan hukuman. Upaya tersebut memang membuat suasana kelas tampak tenang. Namun, suasana hati peserta didik menjadi tidak tenang karena di bawah tekanan guru. Yang kedua, iklim kelas dengan sikap guru yang permisif. Suasana kelas ini memberikan kebebasan tanpa banyak tekanan, ancaman, larangan, perintah atau paksaan. Kegiatan belajar mengajar di kelas ini selalu dibuat menyenangkan. Guru juga menonjolkan dirinya dan berada di belakang jika dibutuhkan. Yang terakhir yaitu iklim kelas dengan sikap guru yang nyata. Suasana kelas ini, guru memberikan kebebasan kepada peserta didik dengan diiringi kegiatan pengendalian terhadapnya. Peserta didik diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan tipenya tanpa aturan yang ketat. Namun, di lain pihak, peserta didik diberi tugas sesuai dengan petunjuk dan pengawasan guru. Secara umum, ada 2 gaya komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah merupakan komunikasi yang hanya dimonopoli oleh komunikator. Dalam konteks kelas, komunikasi satu arah merupakan komunikasi yang datang dari guru kepada peserta didiknya yang berupa perintah, arahan, dan nasihat maupun teguran. Yang kedua, komunikasi dua arah merupakan komunikasi yang komunikator dan komunikan memberikan informasi. Guru bersedia mendengarkan keluh kesah peserta didiknya, menampung aspirasi dan keinginan peserta didiknya, kemudian mewujudkan aspirasi tersebut dan bekerja sepenuhnya untuk peserta didiknya. Baiklah, kesimpulan dari materi kami adalah dalam menerapkan kelas yang kondusif sangat memerlukan kerjasama semua pihak sekolah, terutama guru dan murid, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar, menyediakan dan mengatur fasilitas perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Iklim kelas dapat dilihat dari suasana pembelajaran di dalam kelas yang muncul akibat dari hubungan antara guru dan peserta didik dengan peserta didik, dan akibat interaksi dari berbagai faktor seperti fisik, materi, organisasi operasional, dan sosial yang mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Lebih dan kurang